Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Shalom. Salam kebajikan dan salam sejahtera kepada semua penghuni gaib online. Seperti biasanya, sebagai tanda kehadiranmu, jawablah salam kami di kolom komentar. Karena dengan salam ini, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan serta diberikan rezeki yang berlimpah. Jika sudah, mari lanjutkan jalan ceritanya. Tahun 2013, Rumah Sakit Bali berdiri tegak di tengah kota yang padat. Bangunannya besar, dengan cat yang mulai kusam dimakan waktu, namun di dalamnya selalu ramai. Lalu lalang keluarga pasien, suara panggilan dari pengeras suara, tumpukan berkas, dan raut lelah para tenaga medis jadi pemandangan sehari-hari. Di tengah keramaian itu, masuklah seorang dokter muda, masih baru lulus dari masa KOAS, masa praktek klinis intensif yang menguji fisik dan mental calon dokter, sebelum akhirnya dilepas sebagai tenaga medis penuh. Namanya Suci. Wajahnya masih menyimpan semangat idealis dan sedikit gugup. Setelah melewati berbulan-bulan rotasi, magang di berbagai rumah sakit pendidikan, dan belajar dari pasien-pasien yang tak jarang datang hanya untuk coba-coba, hari ini ia resmi bergabung sebagai dokter umum di Rumah Sakit Bali. Suci bukan orang yang mudah takut. Masa KOAS sudah menempanya menghadapi kondisi darurat, aroma luka terbuka, darah, hingga malam-malam tanpa tidur. Tapi tetap saja, hari pertama sebagai dokter resmi punya rasa yang lain. Ada rasa gentar ketika ia berjalan melewati lorong rumah sakit itu. Seolah ada sesuatu di balik tembok putih yang tak ikut menyambut. Di ruang staf, ia bertemu dengan sosok yang langsung membuatnya sedikit tenang. Dr. Mamat. Dokter senior yang terkenal sabar dan sudah puluhan tahun mengabdi di rumah sakit itu. Ia menyambut Suci dengan senyum tipis dan mata yang menyiratkan banyak pengalaman. "Kamu Suci, ya? Selamat datang. Tapi ingat," katanya pelan, "di tempat ini, yang paling penting adalah niat. Jangan pernah punya niat aneh-aneh saat jadi tenaga kesehatan. Baca doa, apapun keyakinanmu, sebelum mulai apa-apa." Suci mengangguk sopan. Ia Muslim, dan seperti kebiasaan ibunya ajarkan sejak kecil, sebelum melakukan sesuatu ia selalu mengucap Bismillah. Kalimat itu terngiang di kepalanya saat ia mulai mengenakan jas dokter putihnya, yang masih bersih, masih menyimpan aroma laundry, belum ternodai kisah-kisah di balik setiap pasien. Sore itu, ia ikut berkeliling bersama Dokter Mamat. Suasana di IGD padat, ruang rawat penuh. Suara batuk dari bangsal anak, isakan pelan dari ruang bersalin, dan erangan dari ruang trauma menjadi latar musik yang tidak akan pernah diputar di radio manapun. Namun di balik semua itu, Suci merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan suara, bukan pemandangan, tapi semacam tekanan, seperti ada yang mengamati, seperti lorong rumah sakit menyimpan ingatan-ingatan yang tidak ingin dilupakan. Saat ia melangkah melewati kamar mandi staf, sekilas matanya menangkap sesuatu, bayangan. Tapi ia mengenyahkannya. Mungkin cuma pantulan kaca, pikirnya. Mungkin. Hari itu berjalan seperti biasa. Tapi di akhir shift, saat hendak melepas jas dan mencuci tangan, Dokter Mamat berdiri di belakangnya, menepuk pelan bahunya. "Kamu kuat kan?" Suci tersenyum kecil, walau tidak mengerti konteksnya. "Insya Allah, Dok." Dokter Mamat hanya mengangguk, lalu pergi tanpa banyak bicara. Suci menatap bayangannya sendiri di kaca wastafel. Di balik jas putih itu,
bukan cuma seorang dokter, tapi seseorang yang mungkin sedang memasuki dunia yang lebih dari sekadar medis. Malam itu, saat berjalan menuju parkiran, lorong rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Dan cerita ini baru saja dimulai. Senja turun pelan di atas atap rumah sakit Bali. Cahaya oranye merembes lewat kaca jendela IGD, menyorot kursi tunggu yang mulai penuh. Waktu itu Dokter Suci baru pertama kali mendapat giliran shift sore. Wajahnya masih segar, tapi tangan sudah terasa lelah karena menangani pasien dari siang tadi. Di sekitarnya 2 perawat wanita, Reni dan Ayu, sibuk mencatat data pasien sambil sesekali bercanda kecil untuk mengusir jenuh. Suasana IGD seperti biasa, riuh tapi teratur. Monitor EKG berbunyi pelan, suara roda berangkar berderit, aroma antiseptik bercampur bau obat. Sambil mengisi form, Suci sempat mengobrol ringan dengan kedua perawat itu. Mereka bercerita tentang pasien-pasien unik yang datang, juga tentang suasana rumah sakit yang kadang-kadang bikin merinding. Ayu sempat berbisik sambil tersenyum. Kalau shift sore ke malam di IGD itu beda hawanya, Dok. Makanya jangan sendirian jalan jauh-jauh. Suci hanya tertawa kecil. Dia pikir itu sekadar humor khas tenaga medis. Tiba-tiba pintu IGD terbuka keras. Seorang ibu berusia sekitar 40-an berlari masuk dengan wajah pucat dan napas tersengal. Tangannya gemetar memegang tas. "Dok, tolong anak saya. Tolong." Suaranya parau, hampir putus asa. Suci langsung mendekat. "Anaknya di mana, Bu?" Di lobi rumah sakit. Dia nggak mau masuk, Dok," jawab ibu itu sambil sesekali menoleh ke belakang, seolah takut sesuatu mengikuti. Tanpa banyak tanya, Suci mengajak ibu itu berjalan ke lobi. Ruangannya lebih lengang dibanding IGD. Di salah satu kursi tunggu, Suci melihat sosok yang dimaksud, seorang gadis muda, mungkin awal 20-an, duduk sendirian sambil asik menatap layar ponselnya. Posturnya tinggi, rapi, seperti mahasiswa. Sama sekali tak tampak sakit. Suci mendekat perlahan. "Namanya siapa, Dek?" tanyanya dengan suara lembut. Gadis itu menjawab singkat, sambil tetap menunduk ke layar ponsel. "Rara." Suci menatapnya lekat. "Sakit apa, Dek?" Gadis itu masih dengan nada datar. "Nggak sakit." Suci mengerutkan dahi. "Tapi katanya ibu sakit." Rara mengangkat sedikit wajahnya. Matanya sayu. "Nggak ada sakit. Cuma sering ada yang bisik-bisik di telinga." Suci spontan menelan ludah. "Bisikin apa?" Rara menjawab pelan, nyaris seperti berbisik sendiri. Katanya suruh loncat dari lantai atas. Hening sejenak. Suara dari ruang lobi yang tadi riuh terasa jauh. Suci menatap gadis itu, merinding tanpa tahu kenapa. Ia kembali ke ibunya di ruang IGD yang menunggu di dekat pintu. "Sejak kapan seperti ini, Bu?" Ibu itu mengusap wajahnya. "Sudah lama, Dok. Tapi baru kali ini dia ngasih tahu." Suci menarik napas. "Baik, Ibu duduk dulu di IGD. Saya coba bicara lagi sama anaknya." Ia kembali ke Rara. Gadis itu masih memainkan ponselnya. "Dek, siapa yang bisikin?" "Aku nggak tahu. Suaranya perempuan. Sekarang di mana orangnya?" "Tadi di sini. Waktu dokter belum datang. Sekarang hilang." Bulir-bulir keringat muncul di pelipis Suci. Ia melirik sekeliling lobi. Tidak ada siapa-siapa kecuali petugas keamanan di ujung ruangan. Udara mendadak dingin. Suci menghela napas panjang,
mencoba rasional. Akhirnya ia memutuskan, dengan nada selembut mungkin, "Bu, anak ibu sebaiknya dibawa ke dokter jiwa dulu. Ini bukan kondisi darurat medis, tapi butuh penanganan serius supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan dirinya." Ibu itu menatap Suci lama, lalu menunduk. "Terima kasih ya dok." Suaranya lirih. Ia merangkul anaknya dan berjalan keluar lobi. Rara masih sibuk dengan ponselnya. Tapi sebelum menghilang di pintu, gadis itu sempat menoleh sekilas ke arah Suci. Tatapan kosong, tapi seakan menyimpan sesuatu yang tak terucap. Suci berdiri mematung beberapa detik. Jantungnya berdebar. Ia mencoba menenangkan diri. Berpikir itu hanya kasus psikis yang kebetulan membuatnya merinding. Tapi dalam hati kecilnya, ada perasaan lain yang sulit dijelaskan. Sesuatu tentang rumah sakit ini yang semakin lama semakin terasa. Bukan hanya sekadar tempat kerja. Di balik kaca jendela lobi, senja meredup. Langit berubah ungu kelabu. Suci kembali ke IGD, mencoba mengubur rasa tak enak itu, sambil berkata pada dirinya sendiri, mungkin hanya halusinasi gadis tadi, mungkin. Namun ia tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Sore itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Dokter Mamat menghampiri Suci yang sedang menandatangani berkas pasien di IGD. "Suci, tolong ambilkan alat tes suhu di lantai 2 ya. Ketinggalan di ruang perawatan," katanya sambil menyodorkan kunci kabinet. Suci mengangguk. Ini tugas biasa, hal sepele yang sering ia lakukan saat KOAS dulu. Tapi entah kenapa, kali ini ada perasaan tidak enak yang tak bisa ia jelaskan. Ia menutup berkas, lalu berjalan ke arah lift. Lorong menuju lift sepi. Cahaya lampu neon putih pucat menerangi ubin yang mulai kusam. Begitu pintu lift terbuka, ia masuk. Ada seorang wanita sudah berdiri di dalamnya. Suci otomatis tersenyum kecil sebagai basa-basi. Wanita itu mengenakan baju putih panjang seperti pakaian pasien. Rambutnya tergerai menutupi sebagian wajah. Yang membuat Suci terdiam adalah memar abu-abu yang terlihat di lengan dan kakinya. Bekas luka atau sesuatu yang lain. Suci berusaha sopan. "Mau jenguk siapa, Mbak?" tanyanya pelan. Wanita itu menoleh sedikit, tidak menjawab. Bibirnya hanya menyunggingkan senyum tipis, pucat, dan anehnya tanpa suara. Lift bergerak pelan naik ke lantai 2. Suci merasa dadanya semakin sesak. Saat bel lift berbunyi tanda pintu terbuka, Suci menoleh lagi, berniat menyapa sebelum keluar. Tapi apa yang ia lihat membuat napasnya tercekat. Mata sebelah kiri wanita itu perlahan turun, seperti gelinding ke pipi, lalu jatuh ke lantai lift dengan bunyi pluk kecil. Suci mundur selangkah spontan. Darahnya serasa membeku. Wanita itu tetap berdiri tegak, kepala agak miring, bibirnya masih tersenyum tanpa suara. Suci bergegas keluar tanpa menoleh lagi. Di koridor lantai 2, ia berjalan cepat menuju ruang perawatan, mencari alat tes suhu yang ketinggalan. Tangannya gemetar saat membuka laci, tapi ia berusaha tidak terlihat panik kalau ada orang lewat. Ini pasti cuma ilusi. Ia menenangkan diri dalam hati. Aku cuman capek. Alat tes suhu berhasil ditemukan. Suci menahan napas dalam-dalam, lalu kembali menuju lift. Pintu terbuka pelan, kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Bahkan bekas cairan atau noda mata yang tadi jatuh pun tak terlihat. Lantai lift bersih seperti biasa. Ia menutup matanya sejenak sebelum masuk.
Lift turun ke bawah tanpa kejadian apa-apa. Begitu pintu terbuka di lantai dasar, ia berjalan cepat ke arah IGD, menyerahkan alat itu kepada Dokter Mamat. "Terima kasih," ucapnya singkat. Suci hanya mengangguk, menatap lantai, seolah ada yang menempel di kakinya. Sepanjang sisa shift, ia tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Bibirnya terkunci, tapi pikirannya berputar. Siapa wanita tadi? Pasien? Pengunjung? Atau bukan keduanya? Di luar, senja berubah jadi malam. Lampu rumah sakit menyala terang. Di balik semua keramaian, ada rahasia yang mulai menunjukkan wajahnya sedikit demi sedikit. Beberapa hari berlalu setelah kejadian di lift. Dokter Suci mencoba mengalihkan pikirannya ke rutinitas. Ia tetap menjalani tugas seperti biasa. Menulis laporan, memeriksa pasien, berdiskusi dengan dokter senior. Tapi sesekali, saat berjalan di lorong atau melewati ruang kosong, ingatannya kembali ke mata yang jatuh di lantai lift itu. Sore itu, ia mendapat tugas untuk berkeliling memeriksa kondisi pasien rawat inap. Ini prosedur rutin, memastikan kondisi stabil sebelum malam datang. Ruang demi ruang ia datangi dengan senter kecil dan clipboard. Suasana cukup ramai karena masih jam kunjungan keluarga. Namun saat ia sampai di ruangan paling pojok, langkahnya melambat. Di depan pintu, berdiri sosok wanita yang terlalu familiar. Rambut panjang, baju putih lusuh, berdiri tegak menghadap ke dalam ruangan. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup rambut, tapi posturnya sama persis dengan wanita yang ia temui di lift. Suci langsung merinding, tapi tidak bisa berbalik. Ia berjalan melewati wanita itu, tanpa menoleh, tanpa suara, hanya lewat begitu saja dan masuk ke dalam ruangan. Pasien di dalam sedang tidur, tenang. Tidak ada yang aneh. Suci hanya berdiri beberapa detik, lalu cepat-cepat keluar. Wanita tadi sudah tidak ada. Lorong kembali seperti biasa. Ia menggenggam clipboard lebih erat dan mempercepat langkah kembali ke IGD. Tak lama setelah kembali, seorang perawat menghampirinya. "Dok, bisa bantu sebentar? Ada pasien rujukan yang nggak ada keluarganya. Sopir ambulan butuh pendamping medis, kalau bisa dokter ikut." Suci, meski masih gelisah, mengangguk. Tugas adalah tugas. Mobil ambulan yang digunakan bukan kendaraan baru. Hanya kijang putih tua dengan interior kayu yang mulai lapuk dan jok yang keras. Suci duduk di depan bersama sopir, sementara pasien di belakang terbaring tenang, dipantau lewat kaca kecil di sekat kabin. Perjalanan malam itu terasa aneh sejak awal. Jalanan sepi, langit mendung. Angin masuk dari celah ventilasi tua, tapi bukan itu yang membuat Suci gelisah. Di tengah perjalanan, kakinya tiba-tiba terasa dingin, dingin yang tidak wajar. Lalu, seperti ada sesuatu yang memegang pergelangan kakinya dari bawah kursi. Suci langsung menegang. Ia melirik ke bawah, tak ada apa-apa. Tapi sensasi itu nyata, erat, seperti tangan kurus yang mencengkeram dengan pelan, tanpa niat menyakiti, hanya menggenggam. Ia mencoba tidak panik. "Pak, hawanya dingin ya malam ini?" Tanyanya pelan, berusaha santai. Sopir ambulan itu tetap menatap jalan, lalu menjawab dengan suara rendah sambil tetap menggenggam kemudi. "Iya dok, dingin memang, apalagi kakinya kalau lagi dipegang." Suci menoleh perlahan ke arah sopir. Kalimat itu terasa terlalu pas, terlalu tepat. Ia tidak berkata apa-apa lagi sampai mobil tiba di rumah sakit rujukan. Sesampainya di sana,
Begitu keluar dari mobil, pegangan dingin di kakinya langsung hilang. Napasnya baru bisa benar-benar lega. Perjalanan pulang ke rumah sakit Bali lebih sunyi. Suci duduk diam sambil menatap keluar jendela. Jalanan sepi, lampu jalan berkedip pelan, dan dalam hatinya muncul satu kalimat yang terus berputar. Apa yang sebenarnya ada di rumah sakit ini? Malam itu Dokter Suci mendapat giliran shift malam untuk pertama kalinya. Lampu-lampu di rumah sakit Bali menyala pucat, mengubah lorong-lorong panjang jadi bayangan tak berujung. Aktivitas pasien mulai berkurang. Suara riuh siang perlahan lenyap digantikan detak jarum jam dan suara mesin infus yang menetes pelan. Suci berkeliling memeriksa pasien. Saat melintasi lorong menuju ruang pojok, ruangan yang entah kenapa selalu terasa lebih dingin dibanding ruangan lain, langkahnya melambat. Udaranya berbeda. Aroma antiseptik berubah jadi lebih tajam, menyengat. Saat itu ia mendengar sesuatu. Bukan suara alat medis, bukan suara perawat, tapi suara tangisan perempuan. Tangisan itu pelan, serak, seolah datang dari balik dinding. Bukan tangisan pasien kesakitan, melainkan tangisan seseorang yang putus asa. Suci berhenti, mencoba mencari sumbernya. Ia menoleh ke kanan, ke kiri. Lorong tetap kosong. Lampu neon berkedip pelan. Bayangan ubin memanjang ke depan. Tangisan itu semakin jelas. Suci merinding. Tangannya memegang erat senter kecil yang ia bawa. Ia ingin mundur, tapi sesuatu membuatnya ingin memastikan. Ia maju beberapa langkah, menajamkan pendengaran. Tangisan itu berhenti mendadak, lenyap seperti tak pernah ada. "Dok, sedang ngapain?" Suara itu datang tiba-tiba dari belakangnya. Suci menoleh cepat. Seorang perawat laki-laki berdiri di sana. Wajahnya biasa saja seperti tidak ada yang aneh. Suci menarik napas lega, sekaligus merasa bodoh karena terlihat panik. Saya kok dengar suara tangisan perempuan di sini," kata Suci pelan. Perawat itu tersenyum kecil, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu. "Di rumah sakit manapun ada saja begitu, Dok. Jangan kaget." Jawaban itu bukannya menenangkan, malah membuat Suci tambah gelisah. Nada suara perawat itu terlalu datar, seolah sudah biasa menghadapi sesuatu yang seharusnya tidak biasa. Suci memaksakan senyum, lalu berjalan kembali ke IGD, meninggalkan lorong itu. Tangisan tadi masih terngiang di kepalanya. Sepanjang malam, ia berusaha fokus pada pasien, pada catatan medis, pada apapun yang bisa membuatnya sibuk. Tapi rasa dingin yang menempel di punggungnya tak juga hilang. Seolah ada sesuatu yang mengikuti langkahnya, hanya tidak terlihat. Malam itu berlalu tanpa kejadian lain. Tapi bagi Suci, malam itu adalah malam di mana ia mulai yakin. Gangguan di rumah sakit Bali bukan sekadar cerita perawat atau imajinasi. 1 bulan hampir genap sejak Dokter Suci resmi bertugas di rumah sakit Bali. Rutinitas semakin akrab, wajah-wajah pasien sudah mulai diingat, dan alur kerja terasa lebih lancar. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa ia singkirkan dari benaknya. Wanita berbaju putih yang ia temui di lift, di lorong, dan yang entah bagaimana terasa, selalu ada di sudut-sudut sunyi rumah sakit ini. Pagi itu, setelah shift malam yang melelahkan, Suci baru saja mengganti baju dan bersiap untuk pulang. Ia berjalan santai di koridor belakang menuju pintu keluar staf. Saat melihat beberapa perawat laki-laki mendorong kasur roda menuju area ambulan. Di atas kasur, terbujur jenazah yang sudah ditutupi kain putih.
Suci menghentikan langkahnya. Sebagai dokter, ia tahu bahwa setiap jenazah yang akan dirujuk atau dikirim ke rumah sakit pusat untuk visum harus melalui proses pencatatan. "Ini pasien siapa?" tanyanya sambil mendekat. Salah satu perawat menjawab, "Pasien dari ruang isolasi belakang, Dok. Meninggal subuh tadi." Suci, tanpa alasan jelas, merasa perlu melihat wajah jenazah itu. "Coba saya lihat sebentar, buat data input," katanya sambil menunjuk kain penutup jenazah. Perawat mengangguk dan membuka perlahan kain putih itu. Waktu seakan berhenti. Suci berdiri membeku. Wajah jenazah itu persis dengan wanita yang ia lihat di lift. Sama, baju putih, rambut panjang, wajah pucat. Bahkan luka memar abu-abu di lengan dan kakinya. Semua identik. "Ini siapa namanya?" tanya Suci pelan, hampir berbisik. Perawat menjawab sambil mencatat di berkas, "Bu Wok. Udah 1 bulan dirawat di sini. Awalnya masuk IGD karena kecelakaan, lalu sempat koma. Yang nanganin dari awal, Dokter Mamat. 1 bulan." Suci tercekat. Hitungan waktunya tepat saat ia mulai bertugas di sini. Jika wanita ini sudah koma dan tak sadarkan diri selama sebulan, siapa yang selama ini berdiri bersamanya di lift? Siapa yang menatapnya dari lorong pojok itu? Siapa yang memegang kakinya di dalam mobil ambulan? Suci menatap jenazah itu lama. Wajahnya diam, namun terasa seperti sedang berbicara. Seolah ingin menyampaikan sesuatu, atau mungkin hanya mengawasi. Saat kain ditutup kembali dan kasur didorong keluar menuju ambulan, Suci masih berdiri di tempat. Dingin menjalari tubuhnya meski matahari pagi sudah tinggi. Hari itu, ia tidak langsung pulang. Ia duduk diam di ruang staf, menatap kosong ke dinding. Semuanya mulai masuk akal, tapi justru semakin membuat bulu kuduknya berdiri. Wanita itu bukan hanya penampakan. Ia adalah seseorang yang pernah hidup, lalu mati, dan tak pergi. Sudah genap sebulan Dokter Suci bertugas di Rumah Sakit Bali. Tapi bukan rasa bangga atau pencapaian yang ia rasakan, melainkan rasa lelah yang menumpuk. Bukan karena pekerjaan, tapi karena semua gangguan tak kasat mata yang perlahan menggerogoti pikirannya. Ia tidak pernah bercerita ke siapapun secara langsung, bahkan ke Dokter Mamat sekalipun. Tapi dalam diam, ia menyimpan segala kejadian yang baginya tak bisa lagi dinalar. Pagi itu, setelah serah terima pasien di akhir shift malam, Suci menuliskan surat pengunduran diri. Alasannya sederhana, tapi cukup diplomatis. Ingin pindah ke tempat pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan keluarga. Tidak ada yang mempertanyakan keputusannya terlalu jauh. Sebagian rekan justru memahami, mengingat pekerjaan di Rumah Sakit Bali memang melelahkan secara mental. Tidak semua tahu bahwa di balik wajah tenangnya, Suci menyimpan ketakutan yang tidak semua orang akan percaya kalau ia ceritakan. Beberapa bulan berlalu. Kini Suci bekerja di rumah sakit daerah yang lebih kecil, lebih tenang. Suasananya jauh berbeda. Tidak ada lorong panjang dengan lampu kedap-kedip. Tidak ada tangisan tanpa asal. Tidak ada mata yang jatuh di lift. Tapi yang paling penting, tidak ada lagi wanita berbaju putih itu. Setidaknya sampai saat ini. Suatu siang di warung makan dekat rumah sakit baru, ia bertemu dengan mantan perawat Rumah Sakit Bali. Obrolan mereka mengalir santai, hingga satu kalimat menghentikan sendok di tangan Suci. Kamu udah tahu belum? Rumah Sakit Bali udah pindah gedung, yang lama dibiarkan kosong," kata perawat itu sambil mengaduk es jeruk. Katanya sih banyak yang diganggu,
Jantung Suci berdetak lebih cepat. Ia tidak menyela, hanya mengangguk perlahan. Perawat itu melanjutkan, "Satpam terakhir yang jaga di sana resign. Katanya waktu ronda malam, dia lihat perempuan berdiri diam di ujung lorong lantai 2. Nggak bergerak, tapi selalu di sana setiap malam." Suci meneguk air putihnya. Tenggorokannya kering. Perempuan itu masih di sana. Atau lebih tepatnya, tidak pernah benar-benar pergi. Mungkin tempat itu menyimpan energi yang tidak selesai. Mungkin ada cerita yang tidak sempat disampaikan. Atau mungkin beberapa arwah memilih tetap tinggal di mana tubuh mereka terakhir berbaring. Saat Suci berjalan pulang siang itu, langkahnya terasa ringan, tapi pikirannya justru lebih berat. Ia menyadari bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh apa yang bisa dilihat dan disentuh. Ada sisi lain dari kehidupan yang kadang hadir diam-diam, lewat lorong sepi, lewat suara samar, atau bahkan sekadar sensasi dingin yang menjalar ke kaki. Dimanapun kita berpijak, jangan hanya percaya pada yang tampak di mata, karena tak semua yang diam itu tiada. Selalu niatkan kebaikan, mulai dengan doa, dan jaga hati di tempat yang sunyi. Sebab kadang, yang paling tak terlihat justru paling dekat.